Kata Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertama di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144, posisi paling kiri sebelah atas. Kedua di Al-Ahzab surah ketiga ayat ke-40. Ketiga di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Baik, saya mau beri gambaran sebentar. Dalam bahasa Arab, kalau ada seseorang yang punya sifat dan sikap baik pada sesama makhluk, tapi cuma satu saja sikap baiknya yang dominan, maka namanya di Arab akan disebut dengan Mahmud namanya. Mahmud. Misal, ada orang suka nolong orang lain, tapi nggak sabaran. Begitu yang ditolong misalnya kurang cekatan, ini responnya agak kurang maksimal. Tapi suka nolong, cuma nggak sabaran. Itu Mahmud namanya. Ya. Sini saya kasih makan, cuman diam-diam aja, nggak sabar. Telolet, baru datang misalnya kan. Itu kenapa? Halo? Jadi semacam itu kalau ada sifat baik satu yang dominan disebut dengan Mahmud namanya. Jelas ya? Tapi kalau sifat baiknya kemudian berkumpul tak terlukiskan, ini jujur juga, suka bantu orang, sabar luar biasa, rendah hati, tawadhu'nya berkumpul di situ, maka berubah namanya dari Mahmud menjadi bentuk superlatif, sigha mubalaghah. Jadi Muhammad. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disebut dengan Muhammad sebagai nama sifat yang melekat pada beliau untuk menunjukkan kesan bahwa Nabi terakhir ini, Rasul mulia ini, di antara kemuliaan terbesarnya yang melekat pada sifat dirinya, itu punya sifat luar biasa baik dan mulianya pada makhluk di sekitarnya. Saya tidak perlu lukiskan bagaimana hubungannya dengan manusia yang saat sholat tiba-tiba ditaruh kotoran di punggungnya, tapi beliau nggak marah. Masya Allah. Yang paling luar biasa, silahkan perhatikan. Jangankan pada manusia, pada hewan pun, pada hewan ini. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Bagaimana beliau mengkisahkan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan menyembelih hewannya, hewan kurbannya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah. Itu hewan dihadapkan dulu ke arah kiblatnya. Kemudian apa yang terjadi? Pisaunya ditajamkan dulu. Saat pisau ditajamkan itu memberikan isyarat pada sahabat. Ya, tolong tajamkan pisaumu dan jangan sakiti hewannya. Supaya tajamnya itu semakin mengilat dan sembelian berlangsung dengan cepat. Tidak menzalimi hewan. Bisa nggak Anda bayangkan? Jangankan pada manusia, pada hewan saja masih punya perasaan. Jangankan pada hewan, pada tumbuhan ya. Dalam suasana yang sangat genting, panasnya luar biasa. Ya, maaf, dalam peperangan itu kan emosi sedang memuncak luar biasa. Situasi panas. Makanya dalam peperangan gak ada kasih sayang. Quran surah ke-9 At-Taubah, itu surah tidak dibuka dengan bismillah. Semua surat dalam Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah, Al-Bara'ah. Kenapa tidak dibuka dengan bismillah? Karena awal ayatnya menerangkan tentang peperangan, sedangkan bismillah berbicara tentang cinta kasih. Sedangkan perang itu gak ada rasa cinta, gak ada rasa kasih. Saya belum pernah lihat ada orang perang sampai hari ini. Begitu mau nembak, Assalamualaikum, permisi, nembak ya. Gak ada. Begitu kena, dor, sakit gak? Gak ada. Nembak ya nembak pasti gitu. Bom ya bom. Hancurkan ya hancurkan. Itu suasana perang. Ya, kadang-kadang tidak ada sesuatu yang dengan kuat luar biasa. Ya, sifat baik itu kadang tidak muncul. Tapi kata Nabi, sepanas-panasnya dalam peperangan, sifat seorang muslim itu, maaf ya, jangankan manusia, jangan merusak tanaman kata Nabi. Jangan merusak tanaman, Anda bayangkan. Jadi kalau sekarang tiba-tiba ada orang yang jangankan tanaman, orang sepuh tembak juga, bayi hancurkan juga. Ada orang perempuan, Allahu Akbar, jadi dilanggar kehormatannya. Ada kawan kami yang di Aleppo, Pak, itu sedang bermain dengan bayi. Beberapa jam kemudian dia keluar bayi itu, tiba-tiba temannya kemudian bawa kembali dengan kepala yang sudah membuncah isinya. Saya katakan demi Allah, saya katakan, kalau manusia ini benar-benar memerangi teroris dengan asas Islam, itu mustahil bunuh bayi. Mustahil bunuh perempuan. Mustahil hancurkan orang-orang sepuh. Karena aturan Nabi-nya jelas. Orang sepuh jangan dilukai. Wanita jangan dilanggar kehormatannya. Bayi-bayi jangan dibunuh. Itu jelas. Tumbuhan aja nggak boleh. Jadi ini mustahil kalau orang-orang ini benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mustahil itu. Jihad itu ada kaidahnya. Nanti saya terangkan di Al-Jihad ya. Jangan di sini supaya nggak habis materinya nanti. Ada kaidah, nggak sembarangan. Saya pernah ditanya di Lampung dulu, Ustaz, apakah
bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Kami jawab, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada kaidah yang harus diikuti gitu. Ya. Jadi disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melukiskan sifat kasih ya, yang luar biasa dalam kehidupan terhadap makhluk. Dari sifat kasih ini turunannya gemar berbagi, Masya Allah, perhatian, dan aspek-aspek kebaikan yang lainnya sama makhluk.